takut gawangnya dijebol. Dukun Ghana janji bakal santai Harry Kane. Timnas Ghana akan menjalani match kedua babak penyisihan grup L melawan tim kuat asal Eropa yakni timnas Inggris di Chili Stadium pada Rabu dini hari nanti. Jelang pertandingan tersebut, dukun asal Ghana yakni Nana Kweku Bosman janji bakal menyantet Harry Kane di laga tersebut. Nana Kweku secara harfiah berarti setan hari Rabu dan sesumber bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membuat Harry Kane yang menjadi penyerang andalan timnas Inggris tersebut gagal bermain melawan timnas Ghana. Arab Saudi kena bantai Spanyol. Laga Spanyol versus Arab Saudi pada matchday kedua grup H Piala Dunia berakhir dengan kemenangan telak Laroha 4-0. Keunggulan Spanyol dimulai pada menit ke-10 melalui gol Lamine Yamal disusun Oyarzabal dan juga Marco Kurela. Kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen grup H dengan koleksi 4 poin. Setan Merah gagal jinakan cetak Persia. Timnas Belgia memanfaatkan status unggulan saat menghadapi Iran dalam laga grup G Piala Dunia. Pertandingan yang menjadi pertemuan perdana kedua negara itu berakhir tanpa gol 0-0 setelah Iran tampil disiplin dan kiper Ali Reza menunjukkan performa yang luar biasa. Hasil ini membuat Belgia dan juga Iran sama-sama belum pernah meraih kemenangan dalam dua laga awal grup G. Peluang lolos keduanya ke fase knockout pun harus ditentukan di laga terakhir. Bek Tunisia marah ke federasi karena tiba-tiba ganti pelatih. Tunisia tersingkir dari Piala Dunia 2026 dengan hasil yang memalukan. Bek Ali Abdi marah dan juga menangis karena federasi sepak bola Tunisia seenaknya mengganti pelatih. Tunisia memulai pertandingan di grup F dengan kekalahan telak 1-5 dari Swedia. Hasil ini membuat pelatih Sabri Lomoci langsung dipecat dan tim berjuluk Elang Kartago tersebut kemudian memakai jasa pelatih Hervé Renard untuk melawan Jepang. Namun hasilnya sama saja, mereka dibantai 4-0 oleh Jepang. 3 tim tersingkir lebih cepat karena aturan baru dari FIFA. Piala Dunia 2026 baru memasuki matchday yang kedua dalam grup, tetapi sudah ada 3 tim yang dipastikan angkat koper lebih cepat, yakni Haiti, Turki, dan Tunisia menjadi negara pertama yang kehilangan peluang lolos ke babak gugur. Kepastian tersebut muncul setelah FIFA menerapkan aturan baru dalam penentuan posisi klasemen grup. Kini hasil pertemuan langsung atau head-to-head menjadi faktor utama ketika dua tim memiliki jumlah poin yang sama. Aturan tersebut membuat peluang ketiga negara itu tertutup meski masih menyisakan satu laga. Kiper Curaçao bikin 15 save dalam satu laga. Ellerum, kiper milik Curaçao, bikin catatan gila di ajang Piala Dunia. Penjaga gawang berusia 37 tahun itu melakukan 15 save dalam satu pertandingan, dan momen itu terjadi pada laga Ekuador versus Curaçao di pertandingan grup E. Opta mencatat Ellerum jadi kiper pertama yang membuat penyelamatan sebanyak itu di ajang Piala Dunia sejak 1996. Ia menjadi pemain pertama yang membuat 15 save dalam 90 menit. Atas penampilan tersebut, Ellerum diganjar man of the match di laga tersebut. Aksinya bikin Curaçao terhindar dari kebobolan jadi penentu pertandingan melawan Ekuador. Denis Undav sang super sub di Piala Dunia. Denis Undav bersinar di Piala Dunia 2026 meski jadi cadangan. Pemain Jerman itu malah jadi pemain yang paling banyak memberikan kontribusi. Undav kini total sudah mengumpulkan 3 gol di Piala Dunia. Ia bersejar dengan Lionel Messi dan juga Jonathan David sebagai top skor sementara turnamen. Lebih dari itu, Undav juga sudah membuat 2 assist yang dicatatnya dalam laga pertama melawan Curaçao. Total ia sudah berkontribusi 5 gol sejauh ini. Belanda tak terkalahkan pecahkan rekor Brasil di Piala Dunia. Timnas Belanda melanjutkan catatan tak terkalahkan di Piala Dunia dengan resmi memecahkan rekor milik Timnas Brasil. Kemenangan ini juga memperpanjang laju tak terkalahkan Belanda di 18 pertandingan beruntun di fase grup Piala Dunia. Terakhir kali Belanda tumbang di fase grup adalah 0-1 dari Belgia di edisi 1994. Belanda melewati rekor milik Brasil yang dicatatkan bersama Pelé dari 1958 hingga 1966. Rinciannya, Belanda meraih 9 kemenangan dan 5 seri dalam kurun waktu tersebut. David Raya akui hancur setelah Arsenal gagal juara UCL. David Raya mengungkapkan betapa berat kekalahan Arsenal dari PSG di final Liga Champions. Kiper asal Spanyol itu mengaku merasa hancur karena The Gunners sangat dekat dengan trofi yang sudah lama mereka impikan.
Raya mengaku tidak mampu langsung berbicara banyak setelah final berakhir. Bahkan setelah bertemu rekan timnya di timnas Spanyol yakni Fabian Ruiz, ia baru bisa menyampaikan ucapan selamat setelah emosinya mulai reda. Courtois tegaskan ingin pensiun di Real Madrid. Kiper top Belanda yakni Thibaut Courtois ingin tetap membela Real Madrid sampai pensiun. Courtois mengungkapkan hal itu dalam mimpi dan tujuannya. Kontrak Thibaut Courtois akan habis di musim panas 2027. Sebanyak 12 piala telah dimenangi oleh Courtois di Real Madrid, diantaranya 6 trofi kompetisi utama, yakni 3 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, dan 2 trofi Liga Champions. Resmi Steven De Vrij tolak perpanjangan kontrak di Inter Milan. Usai lama mengabdi di San Siro, bek veteran asal Belanda yakni Steven De Vrij akhirnya pilih peluang baru di Yunani. Dia menolak kontrak baru dari Inter Milan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, ia akhirnya memutuskan untuk berpamitan secara baik-baik dengan menolak tawaran tersebut. Bek berusia 34 tahun itu kini bebas bergabung dengan klub yang baru secara gratis dalam kurun waktu sekitar 10 hari. Kontrak baru yang ditawarkan oleh Panathinaikos berdurasi 2 tahun dengan nilai yang disebut setara dengan yang ditawarkan oleh Inter Milan. Fabrizio Romano sebut negosiasi Curtis Jones masih jauh dari kata sepakat. Bursa transfer Italia kini mulai menggeliat, di mana Fabrizio Romano mengungkapkan selisih harga besar antara Inter Milan dan juga Liverpool untuk transfer dari Curtis Jones. Negosiasi untuk bisa mendatangkan Jones dari Liverpool dilaporkan masih jauh dari titik temu. Nerazzurri bertahan di angka 20 juta euro, sedangkan Liverpool ingin menjual sang pemain di angka 30 juta euro. Juve dan Como pimpin perebutan Nicolo Zaniolo. 3 klub Serie A bersaing untuk bisa mendapatkan Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo berhasil menemukan kembali bentuk terbaiknya usai musim produktif bersama Udinese dengan torehan 5 gol dan 5 assist di ajang Serie A. Performa ini memicu perebutan 3 arah antara Juventus, Como, dan juga AC Milan. Real Madrid tidak berencana untuk menjual Federico Valverde. Menurut AS, Real Madrid sepenuhnya mempercayai Federico Valverde yang diperkirakan akan menjadi kapten di musim depan. Aurelien Tchouameni dan juga Eduardo Camavinga adalah gelandang yang paling mungkin dipertimbangkan untuk dijual, bukan pemain Uruguay tersebut. Itu adalah pernyataan yang lebih baik daripada klub. Pemain Uruguay tersebut terus menjadi bagian penting dari rencana Real Madrid dan tidak akan masuk akal untuk bisa mempertimbangkan dalam hal penjualan. Aston Villa lirik Nick Voldemort untuk tambah daya gedor musim depan. Aston Villa sedang mencari penyerang baru untuk bisa memperkuat skuad mereka. Menurut laporan dari AS, Nick Voldemort adalah salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar incaran mereka di musim panas tahun ini. Pindah ke Villa bisa menjadi langkah awal yang tepat yang dibutuhkan oleh Nick Voldemort. Unai Emery telah membangun reputasi sebagai salah satu pelatih terbaik di Eropa dalam memoles bakat-bakat mentah dan mengubah pemain berbakat namun tidak konsisten menjadi pemain yang dapat diandalkan. Napoli siap bajak Alexander Sørloth. Juventus nampaknya harus bergerak agresif di bursa transfer Serie A kali ini dan mencoba memperkuat lini depan mereka. Namun Napoli bisa saja menyalip langkah Bianconeri dengan memboyong salah satu target mereka yakni Alexander Sørloth dari Atletico Madrid. Atletico Madrid dikabarkan mematok harga sekitar 40 juta euro untuk Sørloth. Tak hanya Juventus, Napoli juga diharapkan harus merogoh kocek dalam jumlah yang sama jika serius ingin mendatangkan jasa sang penyerang. Manchester United cari striker baru bakal balikan dengan sang mantan. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan akan belanja penyerang baru di bursa kali ini. Namun Setan Merah dikabarkan tertarik dengan ide untuk bisa memelangkan Danny Welbeck ke Old Trafford. BBC melaporkan bahwa Welbeck juga bukan sosok yang asing bagi MU karena sang striker adalah didikan akademi di Setan Merah. Kontrak Welbeck di Brighton akan habis di tahun 2027. Ia dikabarkan bisa ditebus di kisaran 3 juta pound saja di musim panas kali ini. Di sisi lain, nilai gaji dari Welbeck juga dikabarkan cukup rendah di kisaran 60.000 pounds per pekannya.
MU incar gelandang milik Borussia Dortmund. Gelandang Borussia Dortmund yakni Felix Mega dilaporkan membuka peluang untuk bisa meninggalkan klub Jerman tersebut setelah sejumlah klub besar Eropa mulai memantau situasinya. MU, Liverpool, Real Madrid, dan Barcelona dikabarkan menjadi tim yang berminat mendatangkan pemain tim nasional Jerman tersebut. Meskipun Mega terikat kontrak dengan Dortmund sampai tahun 2030 dan tidak memiliki klausul rilis hingga tahun 2027. Namun laporan dari tim tak menyebutkan kesepakatan bisa tercapai di angka 60 juta euro. MU dilaporkan sangat serius untuk bisa mengamankan tanda tangan gelandang milik Borussia Dortmund tersebut. Liverpool siap aktifkan klausul 25 juta euro untuk bek kanan ini. Liverpool dikabarkan tengah serius mengejar bek kanan Rayo Vallecano yakni Andre Ratiu. Klub asuhan dari Andoni Iraola tersebut dilaporkan siap mengaktifkan klausul rilis sang pemain asal Rumania berusia 28 tersebut dengan angka mencapai 25 juta euro untuk bisa mengatasi masalah yang telah menghantui lini belakang Liverpool sejak kepergian dari Trent Alexander-Arnold. Langkah ini menjadi bagian dari rencana besar Iraola untuk bisa membangun kembali skuad sekaligus membebaskan Dominik Szoboszlai dari tugas tak lazim sebagai bek kanan darurat.